Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan tradisi aneh menyambut bulan purnama di Baghdad. Kala itu matahari belum sepenuhnya bangkit dari ufuk timur Baghdad. Namun kegaduhan sudah menyerap di pasar-pasar. Papan pengumuman yang biasanya dihiasi dekrit khalifah yang agung kini menampilkan sesuatu yang lain. Sebuah pengumuman dari seorang petinggi istana yang baru menjabat, Al-Muqaddim, yang terkenal akan kebijaksanaannya yang kadang aneh. Pengumuman itu menyatakan bahwa untuk menyambut bulan purnama pertama di bulan Rajab, seluruh penduduk Baghdad diwajibkan untuk memuja purnama dengan cara yang unik dan penuh makna. Tentu saja tidak ada yang tahu apa makna dan cara unik itu. Berita itu sontak membuat penduduk kebingungan. Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir kopi di kedai langganannya mendengar bisik-bisik dan gelak tawa dari orang-orang di sekelilingnya. Memuja purnama, apa maksudnya? Apakah kita harus menyanyi, menari, atau mungkin melempar roti ke atas atap? Tanya seorang tukang roti kepada tukang jahit di sebelahnya. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu, di balik kebingungan ini pasti ada sesuatu yang menarik untuk diselidiki. Sebuah kesempatan untuk menguji akal dan kreativitasnya sekaligus, mungkin mengerjai beberapa orang. Abu Nawas dengan akal cerdiknya menduga ada motif tersembunyi di balik pengumuman aneh ini. Ia memutuskan untuk mengunjungi teman-temannya yang sering berkumpul, para penyair dan cendekiawan yang sama-sama penasaran. Menurutku, Al-Muqaddim ingin melihat betapa besar kita menghormati tradisi baru yang ia buat, ujar seorang penyair muda. Atau mungkin ia hanya ingin melihat siapa yang paling konyol dalam memuja purnama, timbal yang lain. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Atau mungkin, katanya, ia hanya ingin membuat kita semua terlihat seperti orang bodoh. Malamnya, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dalam majelis Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sana perdebatan sengit tentang pengumuman aneh itu sedang berlangsung. Al-Muqaddim dengan bangga menjelaskan idenya. Baginda Khalifah, ini adalah tradisi baru yang saya usulkan. Setiap keluarga harus mencari benda paling aneh yang mereka miliki. Dan saat bulan purnama tiba, mereka harus meletakkannya di depan pintu rumah sambil mengucapkan mantra yang saya berikan. Ini akan membawa keberuntungan dan kesuburan. Mendengar hal itu, Abu Nawas menahan tawa. Ia tahu persis benda seperti apa yang paling aneh yang bisa ia temukan. Keesokan harinya, seluruh Baghdad seperti sebuah pameran seni aneh. Ada yang meletakkan teko retak, ada yang meletakkan sendal buntut, bahkan ada yang meletakkan patung burung unta yang sudah tidak berbentuk. Abu Nawas dengan senyum nakalnya membawa sebuah benda yang jauh lebih aneh dari yang lain. Benda itu adalah sebuah sangkar burung yang di dalamnya kosong, tanpa burung. Ia meletakkan di depan pintu rumahnya dan duduk di sampingnya menunggu. Tepat saat bulan purnama muncul, semua orang di Baghdad mulai mengucapkan mantra yang diberikan Al-Muqaddim. Sementara mantranya berbunyi, "Wahai purnama yang agung, sinari kami dengan keberuntungan, lindungi kami dari kebodohan, dan penuhi hidup kami dengan keanehan." Tiba-tiba di dalam sangkar kosong Abu Nawas terdengar suara nyanyian merdu yang entah dari mana asalnya. Semua orang mendengarkan tercengang. Al-Muqaddim sendiri yang saat itu sedang berjalan berkeliling terkejut mendengar nyanyian itu. Al-Muqaddim yang melihat sangkar kosong milik Abu Nawas mengeluarkan suara mendekat dengan wajah penuh keheranan. "Bagaimana bisa sangkar kosong ini bernyanyi?" tanyanya. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Tuan, sangkar ini tidak kosong. Di dalamnya ada burung yang tak terlihat. Ia hanya muncul di bawah cahaya purnama dan hanya mau bernyanyi untuk mereka yang hatinya tulus. Dan tampaknya ia menyukai mantra yang Tuan buat." Al-Muqaddim terdiam. Dia tak menyadari bahwa Abu Nawas sedang mengerjainya. Tetapi ia menganggap itu adalah sebuah tanda yang baik. Ia menganggapnya sebagai tanda bahwa tradisinya berhasil. Dengan wajah bangga, Al-Muqaddim kembali ke istana, menceritakan kejadian aneh di rumah Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang terkenal bijak dan tahu betul akan cerdik Abu Nawas,
hanya tersenyum simpul. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku," perintahnya. Khalifah yakin pasti ada trik di balik sangkar kosong yang bernyanyi itu. Di hadapan Khalifah, Al-Muqaddim dengan lantang menceritakan keajaiban sangkar kosong Abu Nawas. Abu Nawas hanya diam, menunggu giliran untuk berbicara. "Abu Nawas," kata Khalifah Harun ar-Rasyid, "apakah benar sangkar kosong bisa bernyanyi?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda Khalifah. Tapi sebenarnya bukan sangkar itu yang bernyanyi. Ada seorang penyanyi cilik yang saya sembunyikan di balik semak-semak. Dia yang menyanyikan lagu itu, dan dia hanya mau bernyanyi untuk saya karena saya memberikan kurma manis." Pengakuan Abu Nawas membuat Al-Muqaddim merasa malu. Sementara Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Khalifah kemudian memandang Al-Muqaddim. "Tuan Al-Muqaddim," katanya, "tradisi tidak bisa diciptakan begitu saja. Tradisi lahir dari hati dan makna yang dalam, bukan dari keanehan dan paksaan. Kau telah menciptakan kebodohan, bukan keberuntungan." Sebagai hukuman, Khalifah memerintahkan Al-Muqaddim untuk memberi hadiah kurma manis kepada semua anak di Baghdad, sebagai kompensasi atas kebodohan yang telah ia ciptakan. Sedangkan Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan kejujurannya diberikan sekantung dirham emas. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia berkata, "Baginda Khalifah, biarkan dirham ini diberikan kepada anak-anak yang telah membantu saya menyanyikan lagu di bawah bulan purnama. Saya rasa mereka lebih membutuhkan dan berhak mendapatkan hadiah itu." Mendengar hal itu, Khalifah dan Al-Muqaddim terkesan dengan kerendahan hati Abu Nawas. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi Al-Muqaddim dan seluruh penduduk Baghdad. Sejak saat itu, tidak ada lagi tradisi aneh yang diciptakan untuk menyambut bulan purnama. Purnama kembali menjadi sebuah keindahan alam yang dinikmati tanpa paksaan. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan kecil yang menghibur dan memberi pelajaran berharga bagi seluruh penduduk Baghdad. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal memiliki akal sehat namun seringkali dilanda kebosanan, sedang duduk di taman istana yang sejuk. Ia melihat seekor elang yang terbang begitu tinggi hingga nyaris tak terlihat. "Menteri," kata Khalifah dengan suara pelan, "langit itu begitu tinggi, mustahil untuk disentuh. Namun aku ingin tahu betapa jauh jaraknya dari bumi." Para menteri saling melirik. Mereka tahu pertanyaan ini bukanlah permintaan sederhana, melainkan sebuah ujian yang hanya bisa dijawab dengan kecerdikan yang luar biasa, bukan dengan ilmu pengetahuan biasa. Seorang prajurit kemudian memanggil Abu Nawas. Dengan langkah santai dan senyum jahil yang tak pernah pudar, Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba menghadap Paduka yang mulia," sapanya. "Abu Nawas," ujar Khalifah, "aku beri kau waktu 3 hari untuk mengukur jarak langit dari bumi. Jika kau gagal, aku akan menganggapmu bodoh dan tidak pantas berada di hadapanku." Para menteri menahan napas, tahu bahwa tugas ini mustahil, tapi mereka juga penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengakalinya. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas tidak terlihat sibuk dengan alat ukur atau buku-buku ilmiah. Ia justru sering terlihat di pasar, berbicara dengan para pedagang kain, pandai besi, bahkan tukang jahit. Ia menanyakan satu hal yang sama pada mereka semua. "Sudahkah kalian melihat bintang di langit malam? Apakah bintang di sana sama besarnya dengan apa yang kalian lihat di siang hari?" Pedagang-pedagang itu bingung, namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Ukuran satu benda berubah sesuai dengan jaraknya," gumamnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah. Kali ini membawa sebuah cermin kecil dan sehelai tali tipis. Ia mengikat cermin itu di ujung tali dan memasukkannya ke dalam sebuah kantung. "Paduka yang mulia, hamba telah menemukan jawabannya," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Jarak langit dan bumi adalah jumlah yang sangat besar, hingga tidak mungkin diukur dengan alat apapun." Para menteri tersenyum mengejek, merasa kemenangan sudah di tangan mereka. "Namun," lanjut Abu Nawas,
Hamba telah menemukan cara untuk melihat bukti keberadaan jarak itu. Khalifah Harun ar-Rasyid mengerutkan dahinya. Bukti apa? Tanyanya. Abu Nawas kemudian mengambil sebatang kayu dan menancapkannya di tanah. Lalu dengan hati-hati ia mengukur bayangan yang terbentuk dari kayu itu. Paduka, bayangan ini adalah bukti bahwa matahari sangat jauh. Jika matahari dekat, bayangan ini akan jauh lebih pendek. Semua orang terkejut melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan logika sederhana untuk menjawab pertanyaan yang rumit. Tapi itu tidak menjawab pertanyaanku tentang jarak langit, kata Khalifah. Benar Paduka, jawab Abu Nawas. Itu hanya pembuka. Untuk mengukur jarak yang sangat besar, kita harus menggunakan alat yang sangat besar pula. Dan alat itu sudah hamba siapkan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan cermin kecil dari kantungnya. Alat ini, Paduka, dinamakan cermin pengukur jarak langit. Ia akan merefleksikan semua benda di langit dan menunjukkan jaraknya. Khalifah dan para menteri semakin penasaran. Abu Nawas meletakkan cermin kecil di atas meja di hadapan Khalifah. Paduka yang mulia, lihatlah cermin ini. Apa yang Anda lihat? Tanya Abu Nawas. Khalifah melihat pantulan dirinya sendiri di cermin. Aku melihat diriku, jawabnya. Benar, kata Abu Nawas. Cermin ini mencerminkan apa yang dekat dengannya. Ia tidak bisa menangkap pantulan langit, karena langit terlalu jauh untuk bisa disentuh oleh pantulan cahaya. Ini adalah bukti pertama bahwa langit tidak bisa dijangkau. Khalifah mengangguk-angguk, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dicapai tidak bisa diukur? Tanya Khalifah. Tepat sekali Paduka, jawab Abu Nawas. Seperti halnya keagungan Paduka. Tak ada timbangan yang bisa mengukur kebesaran hati Paduka, karena sesuatu yang mulia dan agung tidak bisa diukur. Ia hanya bisa dihormati dan dipuji. Para menteri yang tadinya menertawakan Abu Nawas, kini terdiam. Kata-kata Abu Nawas begitu dalam dan logis. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan Khalifah, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran berharga. Paduka yang mulia, jika kita mencoba mengukur sesuatu yang tidak terbatas, kita hanya akan menemukan kegagalan, kata Abu Nawas. Namun, jika kita memuji dan mengagumi keagungan itu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Lihatlah Paduka, lanjut Abu Nawas. Langit di atas sana, ia memberikan hujan, cahaya matahari, dan keindahan bintang. Ia tidak perlu meminta imbalan. Ia hanya menunggu kita untuk memujinya. Dan pujian itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita sentuh dan berikan kepadanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia merasa bangga dan tercerahkan oleh jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu saja punya cara untuk membuatku kagum. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa. Kau tidak mengukur langit, tapi kau mengajarkanku bagaimana cara memandangnya dengan benar. Khalifah kemudian memerintahkan para bendahara untuk memberikan sekantung dinar kepada Abu Nawas. Hadiah ini bukan karena kau bisa mengukur langit, tetapi karena kau bisa mengukur arti dari sebuah keagungan, kata Khalifah. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senyum lebar, membungkuk hormat kepada Khalifah. Ia melangkah keluar dari istana dengan kantung dinar yang berat. Sementara di benaknya ia sudah memikirkan cara menghabiskan uang itu. Mungkin membeli cermin yang lebih besar atau menghitung lebih banyak pujian. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kudengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa.
melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah suatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil, maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur, ia membawa sebuah tongkat panjang, satu kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?" Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilinginya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya. Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi, cepat, kejar, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung
harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari, pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya, sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh dua orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak." Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya, "tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya." Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Ketika bayangan itu berada di sini, saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada." Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas. Ia telah berhasil lagi. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum tipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi, namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan. Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah. Bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman Sultan dengan seksama, tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda tak akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara.
namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa, melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar, dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasihat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan. Diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya. Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan. Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas. Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban ketakutan dan perpecahan. Pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutra yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutra dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan.
Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Sutra yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya. Sebuah kabar aneh dan tantangan raja di sebuah kedai kopi di jantung kota Baghdad yang ramai. Tawa Abu Nawas yang riang terdengar di antara obrolan para pedagang. Ia sedang menikmati secangkir kopi hangat sambil mendengarkan gosip terbaru yang beredar. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebesarannya mendekatinya. Wajahnya terlihat serius dan ia meminta Abu Nawas untuk segera menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas yang sudah biasa dengan panggilan mendadak dari istana segera menghabiskan kopinya dan mengikuti pengawal itu. Di ruang singgasana, Baginda Raja tampak gelisah. Di hadapannya tergeletak gulungan peta kuno yang sudah usang. "Abu Nawas," ujar Baginda dengan suara yang berat. "Aku mendengar kabar yang sangat aneh. Konon di pinggiran kota sana ada sebuah jembatan yang tak pernah selesai dibangun. Para tukang dan arsitekku sudah mencoba, tetapi setiap kali mereka mendekati ujungnya, seolah-olah jembatan itu memanjang sendiri." Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan menantang. "Aku yakin ini adalah ulah jin atau sihir, dan aku ingin kau mencari tahu apa yang terjadi. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah berupa 1 peti penuh koin emas." Abu Nawas segera mendekat menuju lokasi yang ditunjukkan Baginda Raja. Setelah menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar, ia akhirnya tiba di sebuah sungai yang lebarnya tak lazim. Di tengahnya berdiri sebuah jembatan batu yang tampak kokoh. Namun saat ia melangkah lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Jembatan itu tampaknya tidak memiliki ujung. Sejauh mata memandang, hanya melihat pilar-pilar batu yang berjejer, seolah jembatan itu membentang ke cakrawala. Abu Nawas mencoba berjalan di atas jembatan itu. Setelah perjalanan selama beberapa waktu, ia melihat seorang pria paruh baya yang sedang duduk di dekat tumpukan batu. Pria itu tampak frustasi dan lelah. "Tuan, apakah Anda tahu di mana ujung jembatan ini?" tanya Abu Nawas. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Saya sudah berjalan berhari-hari, tapi jembatan ini seolah bergerak menjauh setiap kali saya mendekati ujungnya. Saya pikir saya akan selamanya terjebak di sini." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah mulai memiliki ide tentang apa yang terjadi. Kembali ke daratan, Abu Nawas tidak langsung melapor kepada Baginda Raja. Ia menghabiskan malam itu di sebuah kedai teh, memikirkan strategi. Ia menyadari bahwa misteri jembatan tanpa ujung ini bukanlah soal sihir, melainkan sebuah trik cerdik. Keesokan harinya, ia mengunjungi perpustakaan kota dan membaca buku-buku tentang arsitektur kuno dan ilusi optik. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah teori yang sangat relevan. Dengan ide yang matang, Abu Nawas kembali ke istana. Ia meminta Baginda Raja untuk mengizinkannya bertemu dengan arsitek yang merancang jembatan itu. Awalnya Raja ragu, tetapi karena Abu Nawas bersikeras, Raja akhirnya setuju. Mereka pun dipertemukan dengan seorang arsitek tua bernama Hamid. Dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mengajukan beberapa pertanyaan tentang desain jembatan tersebut. Hingga akhirnya ia menyimpulkan bahwa ia telah menemukan apa yang dicari. Sebuah kejutan untuk sang raja telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan.
Abu Nawas kembali menghadap Baginda Raja. "Tuanku," katanya, "saya telah menemukan jawabannya. Tapi untuk membuktikannya, saya butuh bantuan tuanku. Kita harus pergi ke jembatan itu sebelum matahari terbit." Baginda Raja terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan melibatkan dirinya dalam urusan yang begitu aneh. Namun karena rasa penasaran yang besar, ia akhirnya setuju. Mereka pun berangkat ke jembatan sebelum fajar menyingsing. Di sana, Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa jembatan itu sebenarnya tidak memanjang. Yang terjadi adalah arsitek Hamid telah membangun jembatan dengan sudut yang sangat kecil dan pilar-pilar sengaja dibuat tidak sejajar satu sama lain. "Lihatlah tuanku," kata Abu Nawas pada siang hari. Bayangan pilar-pilar ini akan tumpang tindih dan membuat ilusi optik seolah jembatan ini tidak memiliki ujung. Inilah yang membuat para pekerja dan orang-orang kebingungan. Baginda Raja terkesima dengan kecerdikan arsitek Hamid dan kepintaran Abu Nawas yang bisa memecahkan misteri tersebut. Meskipun sudah terungkap, Baginda Raja masih belum sepenuhnya yakin. "Jika begitu, bagaimana cara kita menyeberangi sungai ini?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, kita hanya perlu menyeberang dengan perahu. Sebenarnya jembatan ini hanyalah trik belaka untuk mengecoh. Tidak ada ujung karena arsiteknya sengaja tidak membuatnya. Jembatan ini hanya sebuah jembatan yang terputus di tengah." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia merasa geli sekaligus kagum dengan ide berlian Hamid yang hanya untuk hiburan saja. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja lagi. Ia melihat Hamid, arsitek tua yang kini telah disiapkan untuk dihukum. "Tuanku," kata Abu Nawas, "saya menemukan alasan mengapa ia melakukan ini." Baginda Raja menghentikan hukuman tersebut, dan Abu Nawas memberikan penjelasan yang membuat semua orang tertawa. Ternyata jembatan itu sengaja dibuat tanpa ujung karena arsiteknya Hamid ingin membuat sebuah karya seni yang menantang akal dan membuat orang berpikir di luar kebiasaan. Ia juga ingin memberikan pelajaran kepada para pekerja yang seringkali terburu-buru dan tidak sabar. Baginda Raja sangat terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas dan kecerdasan Hamid. Alih-alih menghukum Hamid, Raja memberinya hadiah atas karyanya yang kreatif dan unik. Jembatan yang tak berujung itu kini menjadi objek wisata yang populer. Para pengunjung datang untuk melihat ilusi optik yang menakjubkan dan mengagumi kecerdikan Hamid dan Abu Nawas. Sedangkan Abu Nawas, ia mendapatkan hadiah 1 peti penuh koin emas seperti yang dijanjikan raja. Namun, ia tidak langsung menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah. Sebaliknya, ia membagikan sebagian besar koin itu kepada para penjaga yang telah lelah mencoba menyeberangi jembatan yang menipu itu. Tawa riangnya kembali terdengar di seluruh kota Baghdad, dan kisah tentang Abu Nawas dan jembatan tanpa ujung pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari 2 sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam.
Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silahkan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan? Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?"
Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah, ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bahil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bahil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam? Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan. Anda sendiri? Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. Bagaimana pengalaman kalian semalam tuan-tuan? Tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya. Dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi. Dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan, ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Baghdad, kota 1001 malam, bergejolak dalam hiruk-pikuk pasar pagi. Namun di balik keramaian itu, desas-desus tentang perbekalan baru yang tiba di istana Sultan Harun ar-Rasyid mulai menyebar. Bukan emas atau permata, melainkan biji-biji kopi eksotis dari negeri yang jauh. Hadiah dari seorang saudagar kaya yang ingin mencari muka. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal akan kecintaannya pada hal-hal baru dan kelezatan dunia, sangat antusias dengan hadiah ini. Ia memerintahkan agar biji kopi tersebut segera diolah oleh juru masak istana yang paling mahir dan disajikan khusus untuk jamuan makan malam keesokan harinya. Seluruh istana dipenuhi aroma biji kopi yang baru disangrai, menciptakan ekspektasi tinggi. Malam pun tiba dan jamuan makan malam berlangsung meriah. Setelah hidangan utama, tibalah saatnya dinanti-nanti. Sajian kopi istimewa. Sultan menyesapnya dengan penuh antisipasi. Namun sedetik kemudian,
Wajahnya berubah masam. Ia terbatuk-batuk dan matanya memerah. "Kopi apa ini?" seru Sultan dengan suara perau. "Rasanya pahit sekali dan lidahku seperti terbakar." Para pejabat istana terkesiap. Juru masak gemetar ketakutan. Bersumpah bahwa ia telah mengolah kopi sesuai petunjuk. Sultan murka dan menuduh ada sabotase di istana mereka. Kecurigaan melayang di udara dan suasana ceria jamuan makan berubah menjadi tegang. Sebuah api dalam sekam, namun membara di dalam istana, mengancam untuk membakar kepercayaan dan reputasi. Dalam kepanikan, Wazir Agung teringat akan seorang yang selalu berhasil memecahkan masalah pelik dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas. Meski sering membuat ulah, kecerdikan Abu Nawas tak dapat disangkal. Dengan berat hati, Wazir Agung menghadap Sultan dan mengusulkan untuk memanggil sang penyair yang nyentrik itu. Sultan dalam kemurkaannya setuju. "Panggil Abu Nawas," titahnya. "Jika ia berhasil memecahkan misteri kopi pahit ini, ia akan mendapat hadiah besar. Jika tidak, kepalanya akan kudapatkan." Demikianlah, sebuah misi berbahaya diemban Abu Nawas, yang tanpa disadari akan membawanya pada serangkaian kejadian lucu dan mengejutkan. Abu Nawas tiba di istana dengan senyum khasnya, yang kadang terkesan licik. Ia tidak langsung menyelidiki kopi, melainkan meminta untuk diantar ke dapur istana. Di sana ia hanya melihat-lihat panci, sendok, dan bumbu-bumbu. Sesekali mencium aroma masakan yang tertinggal. Para juru masak dan pelayan keheranan melihat tingkahnya yang aneh. "Abu Nawas, apa yang kau cari?" tanya Wazir Agung dengan tidak sabar. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Saya mencari kesenangan, Yang Mulia," jawabnya santai. "Dan sepertinya saya menemukannya di antara peralatan dapur ini." Para pelayan saling pandang, bertanya-tanya apakah Abu Nawas sudah gila atau itu hanya salah satu trik anehnya. Abu Nawas kemudian meminta sampel biji kopi asli yang belum diolah dan membandingkannya dengan kopi yang disajikan kepada Sultan. Ia menciumnya, bahkan sedikit mencicipinya. "Ah," serunya tiba-tiba, membuat semua orang melonjak kaget. "Saya tahu apa masalahnya. Ini bukan salah kopi, bukan salah juru masak, dan bukan salah hantu." Sultan yang diam-diam mengawasi semakin penasaran. "Lalu salah siapa Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Salah angin, Yang Mulia." Angin yang berhembus dari arah timur laut membawa kesialan pada biji kopi ini, membuatnya pahit seperti obat. Para hadirin menahan tawa, sementara Wazir Agung hanya bisa menggelengkan kepala. Untuk membuktikan teorinya yang gila, Abu Nawas meminta biji kopi yang belum diolah dan juga beberapa bumbu dapur yang tidak lazim. Bumbu cabai, lada hitam, dan sedikit cuka. Sultan yang sudah muak dengan teka-teki akhirnya setuju, meski dengan keraguan. Abu Nawas kemudian menyuruh juru masak untuk membuat kopi lagi. Namun kali ini ia sendiri yang mengawasi dengan seksama. "Sekarang," kata Abu Nawas, "kita akan membuat kopi yang rasanya benar-benar api dalam sekam." Ia mencampur kopi dengan bubuk cabai dan cuka, lalu meminta juru masak menyajikannya. Aroma aneh merebak, membuat beberapa pelayan bersin. Sultan terdiam, tak tahu harus tertawa atau marah melihat eksperimen konyol ini. Sultan ragu-ragu mencicipi kopi racikan Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia memberanikan diri. Begitu kopi menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. "Pedas sekali," serunya sambil terbatuk-batuk. Namun anehnya, ia tak menunjukkan kemarahan. Justru ia mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa Sultan menular kepada semua yang hadir. Abu Nawas dengan wajah polos menjelaskan, "Lihatlah Yang Mulia. Ini baru namanya api dalam sekam sesungguhnya. Pedasnya membara, tapi tidak pahit seperti yang pertama." Sultan menyadari sesuatu yang janggal. Kopi yang dibuat Abu Nawas memang pedas,
tetapi tidak meninggalkan rasa terbakar dan pahit yang aneh seperti sebelumnya. Di tengah tawa yang masih menggema, salah satu pelayan wanita di dapur tiba-tiba berlutut dan menangis. "Ampun Yang Mulia," senyumnya terseduh-seduh. "Saya yang salah. Saya mencampurkan biji kopi dengan biji pahit yang biasa saya gunakan untuk ramuan obat nenek saya. Saya tidak tahu kalau biji ini beracun jika dicampur kopi." Sultan terkejut. Ternyata api dalam sekam itu adalah kesalahpahaman belaka. Sebuah ketidaksengajaan yang nyaris menjadi bencana. Pelayan ini mengaku bahwa ia hanya ingin membuat kopi yang lebih kuat agar Sultan lebih bersemangat, tanpa tahu efek samping dari biji obat tersebut. Sultan yang tadinya murka, kini justru merasa lega dan geli dengan seluruh kejadian ini. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sudah kembali tenang dan bahkan terhibur, tidak menghukum pelayan tersebut terlalu berat, hanya memberinya peringatan keras. Ia kemudian menatap Abu Nawas dengan senyum jenaka. "Abu Nawas," katanya, "kau memang pandai membuatku tertawa, bahkan di tengah kekacauan. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa terkadang api dalam sekam hanya salah sangka, dan solusi terbaik datang dari pemikiran yang tidak biasa." Sebagai hadiah, Sultan tidak hanya memberikan emas dan perak, melainkan juga menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat kopi istana. Sebuah jabatan fiktif yang hanya membuat Abu Nawas semakin sering datang ke istana untuk mencicipi kopi. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang selalu riuh, di bawah teriknya matahari yang membakar ubun-ubun, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kedai kopi langganannya. Ia menyeruput teh min hangatnya. Matanya tajam mengawasi hiruk-pikuk di sekelilingnya, mencari celah untuk keusilan atau lebih sering sekedar hiburan. Pagi itu, perhatian tertuju pada sebuah kafilah yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pedagang sutra kaya dari Persia, bernama Mirza. Mirza dikenal akan kekayaan yang berlimpah, tetapi juga kesombongan dan kekikirannya yang luar biasa. Mirza dengan jubah sutra mahal dan topi tertinggi berhias permata tampak mencolok di antara kerumunan. Ia berteriak-teriak memerintahkan para kuli untuk menurunkan peti-peti berisi sutra terbaik dari Hiraz. Aroma wangi rempah dan bunga mawar yang menguar dari kain-kain itu menyebar di udara, menarik perhatian banyak orang. Namun, Mirza sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Wajahnya terpancar keserakahan dan keangkuhan. Abu Nawas yang telah lama mendengar kabar tentang Mirza menyunggingkan senyum tipis. Ia teringat akan sebuah pepatah lama. Orang kaya yang kikir itu bagaikan sumur yang dalam. Airnya berlimpah tapi tidak seorang pun bisa meminumnya. Sebuah ide nakal muncul di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Mirza dan mungkin memberinya pelajaran berharga. Ia merasa inilah saatnya menabur sedikit angin untuk melihat badai apa yang akan datang. "Sepertinya hari ini pasar akan lebih berwarna," gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Seraya meneguk habis tehnya, ia bangkit dari duduknya, merapikan jubah sederhananya, dan dengan langkah ringan yang penuh keyakinan mulai mendekati kerumunan di sekitar kafilah Mirza. Di kepalanya benih keusilan telah tertanam, siap tumbuh menjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan senyum ramah yang selalu siap, Abu Nawas berhasil menyelinap ke dekat Mirza. "Salam tuan pedagang yang mulia," sapanya dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah keramaian. Mirza yang sedang sibuk menghitung peti-petinya menoleh dengan alis berkerut, merasa terganggu oleh sapaan yang tak diundangnya. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan pandangannya meremehkan. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" hardik Mirza, sama sekali tak menutupi rasa jijiknya.
Abu Nawas sama sekali tak terusik. Ia hanya tersenyum lebih lebar. Hamba bukan pengemis, Tuan. Hamba adalah seorang penasehat yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat keberuntungan dan nasib. Mirza mendengus, namun tak sedikit rasa penasaran yang tersembunyi di matanya. Abu Nawas tahu ia telah menancapkan kailnya. Saya melihat, Tuan Mirza, ujar Abu Nawas dengan suara berbisik, seolah-olah berbagi rahasia besar, bahwa ada bahaya besar mengancam kekayaan Tuan. Sebuah badai tak terlihat akan datang dan menyapu bersih semua sutra berharga ini, kecuali jika Tuan melakukan sebuah tindakan pencegahan yang sangat penting. Mirza tergelak mendengar ramalan itu. Badai? Di Baghdad yang kering kerontang ini? Omong kosong. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Bukan badai pasir, Tuhan, tapi badai nasib buruk yang diciptakan oleh roh-roh kikir yang iri dengan kemewahan Tuhan. Untuk menenangkannya, Tuan harus menaburkan sejumlah kecil sutra terbaik Tuan di 4 penjuru kota saat matahari terbit esok hari. Sebagai persembahan simbolis, jika tidak, kerugian yang lebih besar akan menimpa Tuan. Mirza, meski angkuh, ternyata juga seorang yang percaya tahayul. Ramalan Abu Nawas meskipun terdengar konyol, mulai mengusik benaknya. Ia membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika dagangannya benar-benar lenyap? Ia tak bisa membayangkan kehancuran seperti itu. Kerugian kecil sekarang untuk mencegah bencana besar di masa depan. Mungkin tidak terlalu buruk. Ia memandangi wajah serius Abu Nawas, mencoba membaca apakah ada kebohongan di sana. Melihat keraguan di mata Mirza, Abu Nawas menambahkan, lagi pula, apa ruginya Tuan? Sebuah pengorbanan kecil untuk memastikan keberlangsungan kekayaan Tuan. Ini adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran. Mirza menghela napas panjang. Ia masih merasa ragu. Namun ide untuk kehilangan semua kekayaan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan beberapa gulung sutra. Baiklah, katanya akhirnya. Berapa banyak sutra yang harus kutaburkan? Abu Nawas tersenyum puas. Hanya sepotong kecil dari setiap warna, Tuan. Cukup untuk menandakan kemurahan hati Tuan kepada roh-roh tersebut. Mirza dengan berat hati setuju. Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan potongan-potongan sutra terbaiknya. Abu Nawas mengamati dengan seksama, memastikan Mirza benar-benar melakukan apa yang ia sarankan. Ia bahkan membantu memilihkan potongan-potongan sutra yang paling berkilauan, seolah-olah serius dengan ritual aneh ini. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, Mirza ditemani oleh beberapa pengawalnya dengan hati yang masih ragu, menaburkan potongan-potongan sutra di 4 sudut kota Baghdad. Persis seperti yang dikatakan Abu Nawas. Ia melakukannya dengan terburu-buru, berharap ritual aneh ini akan segera selesai dan ia bisa kembali berbisnis. Tanpa ia sadari, Abu Nawas mengawasi dari kejauhan, menahan tawa melihat pemandangan absurd di depannya. Angin tipuan telah berhasil ditabur. Tak lama setelah insiden penaburan sutra itu, berita tentang tindakan aneh Mirza menyebar seperti api di seluruh Baghdad. Beberapa orang mencibir, yang lain mengira Mirza sudah gila. Namun ada satu kelompok yang paling bergembira, para pengemis dan warga miskin di Baghdad. Mereka telah menyaksikan Mirza menaburkan potongan-potongan sutra mewah itu. Dan dalam sekejap rumor pun berkembang. Mirza, si pedagang kikir, tiba-tiba menjadi seorang dermawan yang pemurah. Memberikan hadiah sutra kepada siapa saja yang meminta. Tentu saja rumor ini sampai ke telinga Mirza yang terkejut setengah mati. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang dermawan. Ia telah melakukannya karena percaya tahayul dan takut akan kehilangan hartanya. Bukan karena kemurahan hati, tapi desah-desus itu sudah terlanjur menyebar dan kini setiap kali ia melangkah keluar, ia disambut oleh kerumunan orang yang memintanya untuk menaburkan lebih banyak sutra.
Keesokan harinya, toko Mirza disambut oleh kerumunan orang yang menuntut sutra. Mereka tidak mengemis, melainkan menuntut, merasa berhak atas kemurahan hati baru Mirza. Mirza berusaha menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ritual aneh dan bukan niatnya untuk membagi-bagikan sutra. Namun tidak ada yang mendengarkan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai meragukan kewarasannya. Seketika bisnis Mirza kacau balau. Ia tidak bisa berdagang dengan tenang, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berharap atau bahkan menuntut sutra gratis. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan dapat diandalkan hancur dalam sekejap. Sutra-sutra berharganya yang semula akan dijual dengan harga tinggi, kini dipandang sebagai hadiah yang bisa diminta. Ini adalah badai sesungguhnya yang menimpanya, sebuah badai sosial yang menghancurkan. Merasa terpojok dan putus asa, Mirza akhirnya menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya pucat pasi, jubahnya kusut, sama sekali tidak mencerminkan kemewahan yang biasa. "Abu Nawas," desahnya, "kau telah menipuku. Aku telah menaburkan angin tipuan, dan kini aku menuai badai yang menghancurkan." Abu Nawas tersenyum tipis, menyesap tehnya perlahan. "Tuan Mirza," kata Abu Nawas dengan tenang, "bukankah ini pelajaran yang berharga? Kesombongan dan kekikiran Tuan yang membuka jalan bagi badai ini. Orang-orang melihat perbuatan Tuan, dan mereka menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Terkadang tindakan kecil yang didasari niat buruk bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan jauh lebih besar. Ini adalah hukuman alam, Tuan. Menabur angin, menuai badai. Mungkin ini saatnya Tuan belajar untuk menjadi lebih tulus dalam memberi." Mirza terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan akhirnya memahami bahwa badai itu bukanlah hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang reputasi dan hubungannya dengan orang lain. Dan Abu Nawas dengan keusilannya telah memberikannya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Cerita selanjutnya. Udara sore di Baghdad terasa hangat, membawa aroma rempah dan kopi yang baru diseduh. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi hangatnya. Pandangan matanya yang cerdas menangkap sosok pemuda bernama Fahmi. Seorang pembuat karpet terampil yang terkenal di seluruh kota. Namun alih-alih merajut karpet, hari ini Fahmi tampak gelisah. Ia terus menghela napas panjang dan sesekali menundukkan kepala. Melihat kegelisahan Fahmi, Abu Nawas lantas menghampirinya. "Wahai Fahmi," sapa Abu Nawas dengan senyum ramah. "Mengapa wajahmu murung seperti awan mendung yang enggan menurunkan hujan? Apakah benang-benangmu kusut? Ataukah desain karpetmu tidak indah?" Fahmi mendongak, matanya yang sedih bertemu dengan pandangan Abu Nawas. "Bukan itu, Tuan Abu Nawas," jawab Fahmi dengan suara parau. "Ada masalah yang jauh lebih besar dari sekadar benang kusut. Masalah ini lebih rumit dari pola karpet terumit sekalipun. Ayah saya ingin saya segera menikah, tetapi saya takut." "Takut apa?" tanya Abu Nawas, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apakah kamu takut pada mas kawin mahal? Atau pada mertua yang galak?" Fahmi menggelengkan kepala dengan cepat. "Bukan, Tuan. Saya takut tanggung jawab," katanya jujur. "Saya khawatir tidak bisa membahagiakan istri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana jika saya salah memilih? Bagaimana jika saya gagal?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. Ia menepuk pundak Fahmi. "Fahmi, ketakutanmu itu seperti bayangan. Semakin kau lari, semakin besar ia mengejarmu. Bayangan itu hanya ada karena ada cahaya di belakangmu. Dan cahaya itu adalah cinta dan tanggung jawab.
Cobalah hadapi bayangan itu, dan lihatlah betapa kecil ia sebenarnya. Abu Nawas mulai menceritakan sebuah perumpamaan tentang seekor burung yang takut terbang dari sarangnya. Tetapi setelah mencoba, ia menemukan keindahan dunia di atas sana. Cerita Abu Nawas sedikit menenangkan hati Fahmi. Ia merasa Abu Nawas adalah orang yang tepat untuk membantunya. "Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, "apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik? Saya butuh keberanian itu." Abu Nawas mengangguk. "Tentu Fahmi, tapi keberanian itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu. Saya akan membantumu menemukannya. Kita akan melakukan sebuah latihan pernikahan yang unik. Saya akan memberikan tantangan yang akan menguji kesiapanmu. Jika kamu berhasil, kamu akan menemukan jawaban yang kau cari." Fahmi bingung, tetapi juga penasaran. Latihan pernikahan? Apa maksud Abu Nawas? Namun ia percaya pada Abu Nawas, sang penyair cerdas yang seringkali menemukan solusi dari masalah paling pelik sekalipun. "Baiklah Tuan Abu Nawas," kata Fahmi, dengan tekad yang mulai tumbuh. "Tantangan apapun saya siap." Abu Nawas tersenyum dan meminta Fahmi untuk datang keesokan harinya di kediamannya. Tepat sebelum matahari terbit, ia berjanji akan memberi petunjuk pertama dari latihan yang aneh ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Fahmi sudah berada di depan rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, Fahmi disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Abu Nawas berdiri di sana dengan sebuah keranjang besar berisi sebuah anggur yang sudah ranum. Buah anggur itu tampak segar, tetapi juga sangat berat. "Selamat datang Fahmi," sapa Abu Nawas. "Ini adalah tantangan pertamamu. Aku ingin kamu menggendong sekeranjang anggur ini ke rumahku di seberang sungai." Fahmi mengerutkan dahi. "Hanya itu Tuan Abu Nawas. Mengapa tidak naik perahu saja?" tanya Fahmi. Abu Nawas tersenyum licik. "Tentu, kau boleh naik perahu, tapi ada satu syarat yang sangat penting. Kamu harus mengangkat keranjang ini dengan kedua tanganmu, dan tidak boleh ada satupun buah anggur yang jatuh." Fahmi menelan ludah. Ia tahu menyeberangi sungai dengan perahu sambil membawa beban berat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Fahmi segera memanggul keranjang itu dan melangkah dengan hati-hati menuju perahu. Setiap langkahnya terasa berat, dan perahu yang bergoyang di atas air membuat keseimbangan tidak stabil. Abu Nawas hanya mengamati dari pinggir sungai sambil menahan tawa. Beberapa kali Fahmi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil bertahan. Keringat membasahi dahinya, tapi ia terus memegang keranjang itu dengan kuat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Fahmi akhirnya tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia meletakkan keranjang itu di tanah dan menghela napas panjang. "Apakah ada satu anggur yang jatuh?" tanya Abu Nawas sambil mendekat. Fahmi menggeleng. "Tidak ada Tuan, semua utuh." Abu Nawas tersenyum puas. "Bagus, kau berhasil lulus ujian pertama. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa membawa beban dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Beban itu adalah istrimu, dan kamu tidak akan membiarkan buah cintamu jatuh." Fahmi mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ini bukan hanya tentang anggur, melainkan tentang komitmen. "Lalu, apa ujian selanjutnya Tuan?" tanya Fahmi bersemangat. "Tantangan berikutnya adalah tantangan kesabaran," kata Abu Nawas. "Temui aku di pusat pasar besok, saat matahari tepat di atas kepala kita." Fahmi mengangguk, merasa sedikit lebih percaya diri. Ia kini menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang mempermainkannya, tetapi benar-benar membimbingnya untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Di tengah keramaian pasar Baghdad yang ramai, Fahmi bertemu Abu Nawas. Abu Nawas membawa sebuah kantong kain usang. "Ini tantangan terakhirmu," kata Abu Nawas menyerahkan kantong itu.
Di dalamnya ada sebuah kemeja sutra yang indah, tetapi di bagian bahunya terdapat robekan yang sangat panjang. Aku ingin kamu menjahit kemeja ini agar menjadi sempurna lagi. Kamu harus menjahitnya di tengah keramaian ini, dan tidak boleh ada seorang pun yang menyadari bahwa kemeja ini pernah robek. Fahmi memandang kemeja itu, dan kemudian menatap kerumunan yang lalu lalang. Sulit sekali untuk berkonsentrasi di tengah kebisingan itu, apalagi menjahit dengan rapi. Abu Nawas tersenyum. Ingatlah Fahmi, hubungan pernikahan itu seperti kemeja ini. Terkadang ada robekan atau masalah yang muncul, dan kau harus bisa menjahitnya dengan kesabaran, kelembutan, dan tanpa membuat orang lain tahu. Cobalah. Fahmi duduk di sudut pasar, mencoba mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia mengambil jarum dan benang, lalu memulai menjahit dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ada pedagang yang lewat dan menyenggolnya, ia terus menahan diri agar tidak marah. Setiap kali ada anak-anak berteriak, ia harus tetap fokus. Jarumnya menusuk dan menarik, perlahan tapi pasti, merapatkan setiap helai benang sutra. Ia menjahit dengan penuh kesabaran, memperbaiki kerobekan itu dengan ketekunan. Setelah beberapa jam, Fahri akhirnya menyelesaikan jahitannya. Ia merapikan kemeja itu dan menunjukkan hasilnya pada Abu Nawas. Jahitan itu sangat rapi, hampir tidak terlihat bahwa kemeja itu pernah robek. Abu Nawas mengambil kemeja itu dan memeriksanya dengan teliti. Ia mengangguk puas, luar biasa Fahmi. Kau berhasil, katanya. Kau telah membuktikan bahwa kau memiliki kebesaran untuk memperbaiki robekan dalam hidup. Abu Nawas mulai menatap Fahmi dengan mata berbinar. Fahmi, lihatlah dirimu. Kau telah berhasil menggendong beban dengan penuh tanggung jawab. Dan kau telah menjahit robekan dengan penuh kesabaran. Itu adalah dua hal paling penting dalam pernikahan. Jadi, apa kau masih takut? Fahmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Abu Nawas. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Saya sekarang tahu bahwa saya siap. Tantangan Anda telah membuka mata saya. Berapa bulan kemudian, Fahmi menikah dengan seorang gadis baik hati dari desa seberang. Pada acara pernikahannya, Abu Nawas datang membawa hadiah. Hadiah itu adalah sepasang karpet indah yang dirajut oleh Fahmi sendiri. Fahmi memeluk Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu Nawas, katanya. Anda tidak hanya memberi saya keberanian untuk menikah, tetapi Anda juga membantu saya menemukan diri saya sendiri. Dan Abu Nawas hanya tersenyum, melihat pemuda yang dulu takut menikah, kini menjadi seorang suami yang berbahagia. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu, ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya.
Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara." Abu Nawas terkejut, namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, "Hamba akan berusaha, Paduka yang mulia, tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati." Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. "Benar juga," kata Khalifah, gumamnya. "Pedagang memang sudah tidak lagi damai. Tapi apakah solusinya mengganti nama?" Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. "Dengarkan baik-baik," bisik Abu Nawas. "Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri." Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap Khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah. Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringitkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara yang di depan istana bertuliskan, "Selamat datang di kota para penjilat." Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu.
hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana. Khalifah terdiam, wajahnya memerah, antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Paduka yang mulia punya pilihan, jawab Abu Nawas dengan santai. Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan, atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya. Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. Kau memang gila, Abu Nawas, katanya sambil tertawa. Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya. Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota, melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. Mulai hari ini, ujarnya dengan suara lantang, nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat. Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. Syaratnya, lanjut Khalifah, setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati. Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. Yang mulia, katanya, hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai. Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan
bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Di salah satu sudut kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, melainkan karena kecerdasan dan humornya yang sering membuat para pejabat dan penduduk kota terheran-heran. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang sombong dan pelit, Tuan Mahmud, mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang semua orang penting di Baghdad, termasuk Abu Nawas, karena ia yakin dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Saat perjamuan dimulai, Tuan Mahmud dengan bangga memamerkan lilin-lilin mewah dari Mesir yang ia nyalakan. Cahayanya begitu terang hingga membuat ruangan berkilau, tetapi hanya bagian yang dekat dengan Tuan Mahmud dan para tamunya yang kaya yang dapat cahaya penuh. Di sisi ruangan, tempat para seniman, penyair, dan orang-orang miskin duduk, cahaya hanya sampai remang-remang. Abu Nawas yang berada di area remang-remang hanya tersenyum melihat keangkuhan Mahmud. Tuan Mahmud melihat Abu Nawas yang duduk di sisi ruangan yang gelap dan memanggilnya dengan nada meremehkan. "Abu Nawas, mengapa kau duduk di sana seperti kelelawar tersesat? Kemarilah, duduklah di dekatku, agar kau bisa melihat betapa megahnya perjamuan ini." Para tamu yang lain tertawa. Abu Nawas dengan tenang berjalan mendekat, tetapi ia tidak duduk di kursi yang disiapkan Mahmud. Sebaliknya, ia berdiri di tengah-tengah antara area terang dan remang. Ia membawa sebuah lilin kecil yang sudah usang dan menyalakannya. Tuan Mahmud menyeringetkan dahi. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau menyalakan lilin usang itu di perjamuanku yang megah?" Abu Nawas menjawab dengan suara lantang. "Tuan Mahmud, lilin ini adalah lilin yang berani. Ia tidak takut memberikan cahaya kepada siapapun dan dimanapun. Ia tidak memilih-milih," kata Abu Nawas, membuat sebagian tamu, terutama para seniman dan orang-orang miskin, tersenyum. Namun Mahmud dan teman-temannya hanya mencemooh. Mahmud merasa harga dirinya tercoreng. "Omong kosong macam apa ini Abu Nawas? Lilin hanyalah lilin. Kau datang ke perjamuanku hanya untuk menyalakan lilin butut itu." Abu Nawas tidak gentar. "Tentu saja tidak, Tuan Mahmud. Saya datang untuk menunjukkan betapa berbeda lilin-lilinmu yang sombong dengan lilin kecil milikku. Lilin-lilinmu hanya berani menerangi mereka yang sudah terang, sementara lilin-lilin yang berani seperti milikku tidak peduli siapa yang ada di depannya. Ia akan tetap menyala untuk menerangi siapa saja yang membutuhkannya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun." Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Mahmud marah besar. Ia memerintahkan para penjaganya untuk mengusir Abu Nawas. "Bawa dia keluar, jangan biarkan dia merusak perjamuan ini lagi dengan omong kosongnya." Saat para penjaga datang, Abu Nawas dengan tenang meniup lilin kecilnya. Lalu ia berjalan keluar. Para penjaga yang melihatnya keluar dari ruangan dengan sendirinya tanpa perlawanan pun kebingungan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang ada di perjamuan Mahmud terkejut. Ketika Abu Nawas keluar, tiba-tiba lilin-lilin mewah milik Mahmud mulai berkedip-kedip. "Ada apa ini?" teriak Mahmud panik. Lampu-lampu itu padam satu persatu. Tak lama kemudian seluruh ruangan perjamuan menjadi gelap gulita. Para tamu panik, berteriak-teriak dan saling bertabrakan. Mahmud berteriak marah, "Cepat, nyalakan kembali lilin-lilin itu." Namun lilin-lilin itu menolak untuk menyala. Seolah-olah mereka juga menolak perjamuan yang sombong. Dari luar terdengar suara tawa khas Abu Nawas. "Tuan Mahmud, lilin-lilinmu tidak ingin lagi menjadi sombong. Mereka sudah lelah menjadi bohong." Di luar Abu Nawas kembali menyalakan lilin kecilnya. Cahaya dari lilin kecil itu yang tadinya dianggap remeh, kini menjadi satu-satunya sumber cahaya di area gelap tersebut. Orang-orang di jalan yang penasaran dengan kegaduhan di rumah Mahmud melihat Abu Nawas duduk santai di depan pintu, ditemani oleh lilinnya yang setia.
Akhirnya para tamu Tuan Mahmud yang kesal karena perjamuan mereka gagal keluar dan pergi dengan marah. Tuan Mahmud yang masih marah mencoba menyalakan kembali lilin-lilinnya, tetapi tidak berhasil. Ia pun menyadari bahwa tidak peduli seberapa mahal lilin-lilin itu, mereka tidak akan menyala jika tidak ada yang menyalakan. Ia pun sadar bahwa selama ini ia hanya bisa pamer dengan kekayaannya, tetapi tidak dengan hatinya. Abu Nawas, mengapa lilin-lilin itu tidak mau menyala? Tuan Mahmud memanggil dari dalam rumahnya yang gelap. Abu Nawas menjawab, Tuan Mahmud, lilin-lilin itu lelah hanya menjadi hiasan. Mereka ingin menjadi lilin yang berani, lilin yang tidak memiliki lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, hormat atau tidak. Mereka hanya ingin memberikan cahaya kepada siapapun yang membutuhkannya. Mahmud terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah memamerkan kekayaannya, tetapi ia tidak pernah berbagi dengan orang lain. Ia telah menyombongkan lilin-lilinnya, tetapi ia tidak pernah membiarkan lilin-lilin itu bersinar untuk semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya Mahmud mengundang orang-orang yang lewat untuk masuk ke dalam rumahnya yang gelap dan mencoba menyalakan lilin-lilin yang sudah padam. Dengan bantuan mereka, akhirnya lilin-lilin itu kembali menyala. Tetapi kali ini lilin-lilin itu tidak hanya menerangi satu area. Lilin-lilin itu menerangi seluruh ruangan, bahkan hingga ke jalan. Abu Nawas tersenyum melihat keajaiban itu. Ia berjalan ke arah Mahmud. Dan Mahmud untuk pertama kalinya menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Abu Nawas, terima kasih. Aku telah memahami maksudmu. Lilin yang menyala tidak akan memilih siapa yang mendapat cahayanya, karena cahayanya diciptakan untuk kebaikan semua orang, bukan hanya untuk kelompok. Abu Nawas tersenyum. Tuan Mahmud, lilinmu akhirnya mengerti. Begitu juga dengan hatimu. Kau tidak bisa memilih untuk siapa kau akan berbuat baik. Kebaikan itu harus diberikan kepada semua orang, tanpa memandang status dan kekayaan mereka. Sejak saat itu, Tuan Mahmud menjadi orang yang lebih baik. Ia tidak lagi sombong, dan ia sering mengadakan perjamuan di mana semua orang diundang, tanpa memandang status sosial. Dan setiap perjamuan, di tengah-tengah lilin-lilin mewah, selalu ada satu lilin kecil yang dinyalakan, yang disebut sebagai lilin Abu Nawas. Lilin ini selalu berada di tempat yang paling gelap, menyala terang untuk orang-orang yang paling membutuhkannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan bersama, dan bahwa bahkan lilin terkecil sekalipun bisa mengajar kita pelajaran yang berharga. Matinya lilin-lilin Tuan Mahmud bukan karena sihir, melainkan sebuah pertunjukan cerdas yang dirancang oleh Abu Nawas. Secara logis, lilin-lilin itu padam karena trik fisika sederhana yang ia gunakan. Saat Abu Nawas meniup lilin kecilnya, ia juga melepaskan asap yang mengandung partikel-partikel halus. Asap ini menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan perjamuan yang tertutup. Karena lilin-lilin Tuan Mahmud menyala dan mengeluarkan panas, asap dari lilin Abu Nawas itu dengan cepat tertarik ke arah mereka. Ketika asap yang penuh partikel ini mencapai lilin-lilin mewah itu, ia menyelimuti sumbu lilin dan memutuskan aliran oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran. Lilin tidak dapat menyala tanpa oksigen. Akibatnya, lilin-lilin tersebut mati satu persatu dan tidak bisa dinyalakan lagi dengan mudah. Masih ada sisa-sisa partikel asap yang menempel pada sumbu, membuat proses penyalaan ulang sulit dilakukan sampai partikel itu menghilang. Ini adalah fenomena berlian yang disiapkan Abu Nawas. Lilin itu tidak benar-benar sombong. Mereka padam karena asap keangkuhan dan keegoisan yang Tuan Mahmud ciptakan sendiri. Pesan moralnya adalah kekayaan dan kemewahan tidak akan bertahan jika kita terus-menerus menyerap sifat buruk dari hati kita sendiri.